semuanya bisa kita atasi semua. Bisa kita lakukan preventif pencegahan dari dugaan pelanggaran keseluruhan menjelang pilkada Batubara. Jadi preventif itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian mempunyai kewenangan untuk meluruskan jika bengkok di lapangan. Ada namanya menyelesaikan proses itu di lokasi. Contoh, ada yang meninggal dunia, yang masih ada datanya di dalam data DPS, belum dikeluarkan di dalam data DPS. Bapak Ibu sekalian boleh merekomendasi disampaikan kepada PPS agar itu dikeluarkan dalam DPS, direkomendasikan dihilangkan dalam DPS, rekomendasikan tulis, laporkan juga di kecamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian punya kewenangan menegur itu. Ini yang situ meninggal mana data itu masih ada datanya, sampaikan. Kemudian pengumuman hasil DPS, hasil DPS HP, DPT itu tidak dipaparkan di dalam desa atau tidak dipaparkan di tempat-tempat terbuka yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian boleh merekomendasikan kepada PPS itu, tolong itu dipindahkan. Jika dia melanggar, catat, panggil. Nah itu dia, boleh ya saya. Kita sampaikan ini pencegahan dari langsung ke lapangan, sehingga itu berjalan dengan sesuai dengan regulasi aturan yang ada, tanpa melakukan proses-proses hukum lainnya, gitu kan? Jadi itu dia. Terus Bapak Ibu sekalian, pilkada itu jelas tertata di dalam Undang-Undang Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024. Jadi semua pekerjaan kita, semua apa yang akan kita laksanakan dalam pengawasan itu semuanya sudah ada di dalam Perbawaslu. Begitu juga dengan KPU, rekan kita. KPU itu nanti mereka bekerja dengan berdasarkan PKPU. Jadi setiap tahapan itu ada PKPU yang dikeluarkan oleh KPUM. Contoh tahapan pemilu itu diatur dalam PKPU 2 2024 dan seterusnya. Jadi semua kita itu bekerja sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024. Pola pengawasan LHPP itu diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 2024 itu. Jadi berbeda dia regulasi Perbawaslu yang kita lakukan di pemilu yang baru dengan pemilihan di pilkada. Ada yang terbaru. Jadi itu ada. Penguatan kapasitas pengawasan panitia kelurahan dan di desa pada Pilkada Serentak 2024. Batubara Sentral Publikasi Kom Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa Pemilu Serentak 2024 pada bulan 11, tanggal 27 November 2024, di mana pada tanggal 27 November adalah Pesta Demokrasi Batubara. Dihadiri para kepengurusan PKD di setiap desa yang ada di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Untuk PKD Desa Tali Air Permai Usman dan di Desa Bagan Baru Surya Hidayat dan di Desa Kapal Merah Dodi. Untuk di Desa Pematang Rambe Ardianto. Di Desa Ujung Kubu Mirwan dan Desa Sei Mentaram Erianto. Untuk Desa Jati Mulia Hendra. Desa Tanjung Mulia Asrul Siahan. Dan di Desa Bandar Sono Eva Yuni. Desa Lima Laras Syafarudin. Desa Mekar Laras Dwi Usni Indriani. Untuk di Desa Sentang Ripai sebanyak 12 desa yang mengikuti Bintek Pengawasan Pilkada Serentak 2024. Ketua Panwas Kecamatan Nibung Hangus Fadli Essos menyampaikan bahwa peran PKD di Pilkada Batubara sangat penting. Sebab PKD merupakan ujung tombak pengawasan di desa sehingga suksesnya Pilkada hari ini merupakan kerja keras pengawas pemilihan di desa. Selain itu, Fadli berharap agar pengawasan dapat berjalan optimal mulai dari pengawasan data DPS menuju DPT maupun pengawasan kampanye pasangan calon nantinya pasca penetapan calon tanggal 22 September ini oleh KPUD Batubara. Mari kita awasi pilkada ini dengan baik, sehingga upaya pengawasan ini menjadi barometer kinerja rekan-rekan PKD untuk mensukseskan Pilkada Batubara. Kepada PKD jaga integritas diri dan jangan terlibat dengan hal-hal yang merusak itu. Sebab rekan-rekan PKD merupakan tumpuan masyarakat Batubara yang berharap pilkada berlangsung jujur dan adil sesuai asas pemilihan. Papar Fadli. Sentral Publikasi Kom Muhammad Aswar menyampaikan.